mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun. Paulus mengaku bertemu Mesias di padang gurun. Apa kata Yesus? Jangan kau percaya. Sederhana kan? Tadi Anda mengambil Yohanes 3:16, siapa yang percaya kepada Yesus hidup kekal. Nah, Yesus mengatakan jangan kau percaya ketika ada orang yang mengaku bertemu dengan Kristus. Kenapa Anda tidak percaya kepada Yesus? Agar Anda tidak percayai kepada Kristus yang palsu itu. Anda ingin mengatakan itu asli. Apa bukti kalau itu asli? Bukankah Yesus mengatakan Kristus yang asli ketika datang itu matahari menjadi gelap, bintang berjatuhan dari langit. Itu kalau yang datang Kristus asli. Tapi kalau itu tidak terjadi, maka itu palsu. Kata Yesus, jangan kamu percaya. Sesederhana itu loh, teman-teman. Tapi karena kalian ini adalah pahlawan-pahlawan iblis, ya kalian harus memperjuangkan misi iblis menyesatkan. Kalian harus mutar-mutar, harus berjuang sampai mati. Bagaimana supaya iblis ini tidak kehilangan pengikut. Padahal jelas loh gitu. Iblisnya mengatakan kemudian menyesatkan manusia. Aku akan sesatkan manusia. Kecuali mereka yang menggunakan akal sehat. Makanya Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat. Penyesat itu tanda-tandanya apa? Mengaku Yesus, mengaku Kristus. Yang datang kepada Paulus, mengaku Yesus gak? Mengaku. Apa kata Yesus? Jangan kau percaya. Silakan. Kalau masih ada yang ingin. Iya, siang silakan. Iya, lumayan ramai tadi. Iya. Tapi gini Bang Sumaya, ya sebagai Kristen memang ya kita nggak berpandangan seperti itu ya. Dan izinkan saya ngomong sedikit. Memang betul di Matius 24 ayat 26 itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di padang gurun, Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Betul sekali. Dan ini sedang berbicara tentang penampakan fisik dalam wujud manusia yang mengaku sebagai Mesias. Jadi apa yang dimaksud Yesus itu adalah kenampakan secara utuh. Ada seseorang mengaku sebagai Mesias atau bahkan mengaku sebagai Yesus juga sama. Ada orang yang ngaku-ngaku melihat Yesus misalnya atau melihat Mesias, jangan kamu percaya. Itu pesan Yesus. Siapapun itu. Nah, sedangkan di Kisah Para Rasul yang Paulus lihat adalah cahaya, tapi tiba-tiba cahaya dari langit memancar mengelilingi dia dan dia mendengar suara. Ngaku? Jadi ya mengaku sebagai Yesus. Nah, jadi di sini ada dua konteks yang berbeda. Yang pertama, wujud secara utuh, yang dilihat Paulus adalah cahaya. Nah, yang lebih penting adalah setelah itu bukan justru Paulus menjadi penyesat, tapi justru jadi apa? Kembali bertobat. Wow. Oke. Ya, jadi gini, Bang. Yang saya mau katakan begini, mohon maaf ya. Misalnya nih, karena jenengan kan kebetulan Muslim juga, saya nyinggung sedikit ya. Misalnya Nabi Muhammad pernah mengatakan ketemu di langit kedua. Nah, yang seperti itu yang kita tidak boleh percaya sebagai orang Kristen. Begitu Bang maksudnya. Oke. Ada nggak nasihat Yesus? Jangan percaya kepada orang yang mengaku bertemu dengan Mesias di langit. Bukannya di padang. Padang gurun. Yang nggak ada sih. Ya. Cuman yang harus diwaspadai yang mengaku bertemu di langit atau yang mengaku bertemu di padang gurun? Yang di sini atau di sana begitu. Lihat ya. Padang gurun kan? Iya. Nah, siapa yang bertemu dengan Yesus di padang gurun? Nabi Muhammad atau Paulus? Bukan. Maksudnya dimanapun. Entah di padang gurun, entah di dalam rumah. Begitu. Iya. Nah, Paulus mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun kan? Ya, yang ditemui Paulus adalah cahaya. Enggak, tunggu dulu. Jangan situ dulu. Yesus dia mengatakan waspadalah kepada orang yang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun atau di langit. Kalau itu di
padang gurun atau di Siapa yang dalam bertemu di rumah, padang gurun di sini atau di sana. dengan sosok Mesias? Nabi Muhammad atau Paulus? Kalau Paulus cahaya yang ditemuin cahaya. Iya, saya tahu cahaya ini ngaku siapa? Ngaku Pak Bom Bom atau ngaku Paulus? Yesus? Yesus. Ya iya Yesus. Berarti jelas toh. Apa kata Yesus? Jangan kau percaya. Dan narasi saudara, Bro Admin mengatakan yang dimaksud adalah yang datang secara fisik. Itu nggak ada, itu Anda buat-buat sendiri. Ketika kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Di situ tidak ada bentuk fisik, bentuk roh, bentuk suara, nggak ada. Siapapun yang datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, jangan kamu percaya, titik. Apapun itu. Jadi apabila ada orang berkata Mesias ada di sini, jangan kau pergi ke sana. Atau Mesias ada di sana, di sini, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu akan datang dan melakukan banyak mukjizat. Mukjizat kejadian luar biasa. Misalnya ada suara, ada cahaya. Itu yang dimaksud itu mukjizat-mukjizat seperti itu. Sedangkan kalau Yesus yang asli yang datang, ya bentuk manusia asli. Baca dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11, malaikat berkata, Yesus yang kamu lihat terangkat akan datang seperti kamu melihat dia terangkat. Nah, Yesus juga mengatakan, ketika aku datang sebagai anak manusia. Matius 24 nomor 27. Matius 24 nomor 30. Aku kalau datang sebagai manusia. Sedangkan Paulus mengaku Yesus datang bukan sebagai manusia. Apa kata Yesus? Jangan kamu percaya. Inti kesimpulannya menurut Yesus, kalau aku yang datang, aku datang sebagai anak manusia. Tidak pernah aku datang sebagai anak hantu, anak roh. Tidak ada itu, Yesus ajarkan itu. Yang datang sebagai roh hanya roh kebenaran. Tertulis di mana? Yohanes 16 nomor 7, nomor 8, nomor 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Datang dalam bentuk roh kebenaran. Bukan Yesus. Kalau Yesus yang datang dalam bentuk fisik manusia, sebagai anak manusia. Nah, kalau penyesat yang datang mengaku Yesus Kristus tapi bukan manusia. Itu pernah terjadi kepada siapa? Paulus. Kata Yesus, jangan percaya. Kalau Anda percaya kepada Yesus, mustahile kalian jadi Kristen. Titik. Silakan. Oke, Bang Suma, mungkin biar lebih jelas ya. Ya. Ini saya bacakan saja ayatnya. Silakan. Saya nggak menafsir lagi. Saya bacakan dari 20. Apa? Dari Toli-Toli? Bukan, Don. Apa ini, Bang? Pada waktu itu, ini ayatnya loh, supaya apa? tidak. Baca Kan apa? tadi ayatnya yang tadi dimaksudkan. Yang kan katanya harus mendengarkan perkataan Yesus. Ya. Oh, Matius 24. Silakan. Matius 24. Oh gitu bacanya. Terus? Sorry kepencet. Oh. Aku siap. Syukran. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakan terlebih dahulu kepada kamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Atau lihat ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia atau kedatangan Yesus. Begitu pengayat lengkapnya. Jadi ini benar-benar kedatangan secara fisik. Mana di situ tertulis fisik, Bang? Nggak ada. Itu cuman tafsiran saudara. Berkata loh di situ. Jadi apabila ada yang berkata,
berkata loh. Bukan menampakkan fisik. Jadi kalau ada yang berkata, entah itu bentuk roh, entah itu bentuk pohon, entah itu bentuk mobil. Kalau dia berkata, aku Mesias, kata Yesus apa? Jangan kamu percaya. Jangan ditambah-tambahin. Tidak bagus kedengarannya. Udahlah tidak bagus ditambahin lagi maka tambah hancur. Yesusnya mengatakan, jelas itu. Jadi apabila ada yang berkata, ada Mesias di padang gurun, jangan kamu percaya. Paulus mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, memenuhi syarat untuk jangan percaya. Tanda-tanda kedatangan aku datang sebagai anak manusia. Sedangkan yang datang kepada Paulus bukan manusia, bukan anak manusia. Galatia 1, nomor 1, nomor 11, nomor 12. Aku menerima Injil dari Yesus yang bukan manusia. Kalau bukan manusia lalu apa? Ya iblis. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Paulus mengaku Yesus datang kepadaku bukan manusia. Berarti penyesatnya siapa? Ya Paulus. Kata Yesus apa? Jangan kamu percaya. Terus kenapa Anda percaya? Kalau itu adalah Yesus. Ayo. Sebenarnya gini Bang. Sorry saya masuk ya. Ya. Aduh, jawabannya orang Kristen jangan kayak gitu. Sekarang gini, Jen, tergantung sebentar, Jen. kita. Tunggu dulu Jen. Tunggu sebentar Jen. Ayo, boleh. Bang Juma ini salah. Bang Juma, di dalam Korintus, Paulus melihat Yesus itu secara pribadi dipilih ya. Tetapi di dalam Matius 24 ayat 20, Matius 24 ayat 23 ini sampai ke 27, dengar ya Bang Juma, biar bertobat Bang Juma. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke darat. Demikian pula lah kelak kedatangan Yesus. Emangnya pada waktu Yesus datang kepada Paulus sudah kedatangan akhir zaman? Belum Bang Juma. Berarti beda bukan dia yang datang. Korintus, beda yang di sini. Begitu. Ya ayo lanjut teman-teman Kristen. Oke, saya tanggapi dulu yang ini. Saya tanggapi dulu yang ini. Yesus didatangi oleh muridnya di Bukit Zaitun. Murid-muridnya kemudian bercakap-cakap secara pribadi dengan Yesus. Kata murid, katakanlah kepada kami wahai guru, bila manakah itu akan terjadi dan apa tanda kedatanganmu? Apa tanda kedatanganmu? Yesus mengatakan, tanda kedatanganku seperti kilat menyambar dari timur sampai ke barat. Semua manusia akan melihat aku. Cahayanya bukan hanya mengelilingi satu orang, tapi cahayanya dari timur sampai ke barat. Itu tanda kedatanganku. Yang kedua, apabila aku datang, maka yang terjadi itu apa? Bintang-bintang akan berjatuhan. Itu ketika aku datang. Akan tampak tanda aku anak manusia di langit. Itu tanda ketika aku datang. Anak manusia akan nampak di langit. Dan apakah cuma 1-2 orang yang melihat? Tidak. Semua manusia akan melihat itu. Itu tanda kedatanganku. Jadi kalau aku yang datang, kiamat dunia. Kalau Anda mengatakan itu bukan Yesus, kalau Yesus yang datang pada saat itu maka kiamat. Memang betul. Justru karena tidak kiamat, maka itu bukan Yesus. Kalau Yesus yang datang di abad pertama kepada Paulus, kiamat sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Tapi karena yang datang bukan Yesus, tidak kiamat. Apa pesan Yesus? Jangan ente percaya. Karena kalau saya datang, bukti tanda kiamat itu berarti. Itu kata siapa? Kata Yesus loh.
anak Iya, kecil. berarti itu bukan Yesus, Bu Darni. Yesus. Tapi Dari Yesus mana Anda memilih tahu? Paulus secara Sedangkan pribadi. tidak Yesus ada mau memilih pribadi-pribadi. Paulus supaya menjadi saksi, mengabarkan Injil, meneruskan. Tidak ada. Itu. Yesus berkata, apabila ada orang berkata kepadamu, apabila ada oknum berkata kepadamu, Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, oknum pribadi, jangan kamu percaya. Karena oknum ini akan dipakai oleh iblis sebagai nabi dia. Mesias palsu datang kepadanya dan dia akan menjadi nabi, menjadi pengajar, menjadi pembimbing manusia untuk supaya percaya kepada Mesias palsu, untuk menuhankan si palsu tadi. Makanya di data nomor 24-nya kata Yesus, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka, Mesias dan nabinya, akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat, sehingga sekiranya mungkin si Mesias palsu melalui nabi palsunya menyesatkan murid-muridku juga. Sebenarnya oke, begini Bang. Jangankan kalian, murid Yesus aja disesatkan. Murid Sebenarnya pilihan, begini, Bang. orang pilihan aja disesatkan, apalagi kalian. Itu kata Yesus. Asal mulanya sampai Paulus itu dijamah Yesus melalui cahaya itu karena Paulus itu latar belakangnya sebelum itu antikristus. Dia benci akan Kristus, benci akan Yesus. Karena itu maka dia punya niat untuk membantai, membunuh semua pengikut Yesus. Nah, seiring selama niatnya dia itu dalam perjalanannya, Yesus hadir dalam bentuk cahaya. Nah, ketika cahaya itu datang kepada dia, maka terjadilah pada dia seperti yang dikisahkan dalam itu. Nah, kita lihat setelah dia mendapatkan itu, dia punya perbedaan. Perbedaannya apa? Dari dia sebelumnya punya niat jahat untuk membunuh, pada akhirnya dia bertobat. Buktinya beberapa kali dia dipenjara karena dia mewartakan kebenaran. Nah, kita bisa tahu setelah dia bertobat berarti dia berbuat baik. Itu berarti benar-benar dia mengikuti sang kebenaran. Nah, kalau kita melihat lagi ke nabi, jika ada pun saya tidak bisa, ini saya cuma mengisahkan. Nabi Muhammad sebelum dia menjadi nabi, diangkat menjadi nabi oleh kalian, dia punya istri cuma satu. Tapi setelah dia jadi nabi, dia punya istri lebih dari satu. Nah, sebelum dia jadi nabi, dia tidak mendapatkan harta hasil rampasan perang. Tapi setelah dia jadi nabi, 1/5% dari harta rampasan perang buat dia. Nah di situ kan ada perbedaan. Masa kalaupun Allah menyertai dia, so kenapa dia malah lebih kejam dari itu tindakannya. Nah sedangkan Paulus setelah dia menemukan hal itu, dia bertobat, bahkan di penjara beberapa kali, keluar masuk penjara, tapi dia masih mau berjuang karena yang dia berjuang itu benar adanya. Nah sedangkan bicara soal kedatangan Yesus secara fisik itu pada akhir zaman, di mana dia akan datang seperti yang dikisahkan tadi dan akan disaksikan oleh semua di kolong langit. Sedangkan tadi yang Yesus datang berupa cahaya kepada dia, itu adalah sentuhan kasih Yesus kepada dia untuk kembali bertobat. Sebenarnya konsep di situ. Karena begini bang, kenapa di Kristen panjangan kita ini tergantung kita bagaimana menafsirkan kitab. Tapi kalau kita menafsirkan dengan ini, sedangkan gini, di Quran dia harus butuh hadis untuk menafsirkan Quran. So, jika Quran itu diturunkan atau firman Allah, kenapa harus ada hadis? Nah, itu kan konsepnya. Tergantung. Baik. Kemana-mana Anda ngomong, lanjut. Paparan Anda itu layak dikasih aplaus dulu. Ya, luar biasa, bah. Mantap sekali. Wah, keren. Saya jadi merinding gitu loh. Merinding saya. Ternyata ada orang bisa menyesatkan dengan pola seperti itu. Gini, dengarkan saya baik-baik. Dengarkan. Di dalam Lukas 21 nomor 8, ketika ditanya oleh murid-muridnya, "Guru, ya paman, apakah tandanya kalau itu akan terjadi?"
Apa jawab Yesus? Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan saatnya sudah dekat. Jangan kamu mengikuti mereka. Penyesat akan datang memakai namaku dan berkata, akulah dia, akulah Mesias, akulah Kristus. Saatnya sudah dekat. Bukan di abad ke-7. Jangan kamu mengikuti mereka. Lanjut di data yang sama. Tetapi sebelum semua itu, sebelum penyesat itu datang memakai namaku, sebelum penyesat itu berkata akulah Kristus, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu terlebih dahulu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadah dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hei, saudara San, saya mau tanya, yang datang menangkap, menyiksa, memenjarakan murid-murid Yesus itu Nabi Muhammad atau Paulus? Jawab. Yang menangkap apa? Ini bicara soal begini, Pak. Jangan dulu kerasukan. Saya ulang. Yang menangkap, yang memenjarakan, yang menganiaya, yang menyerahkan murid-murid Yesus ke rumah ibadatnya orang Yahudi, Nabi Muhammad atau Paulus? Jawab. Apakah mereka sudah hadir setelah ada Yesus? Jangan dulu kerasukan. Yang kedua itu jangan kerasukan dulu. Yesus berkata kepada muridnya ketika ditanya, Guru, bila manakah itu terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu terjadi? Ditanya oleh si murid yang ada di depannya. Angkatan pertama, abad pertama, antara tahun 30 sampai tahun 33, Cak Ayu. Ditanya, apa tandanya? Kata Yesus, waspada supaya kamu angkatan pertama yang hidup di abad pertama yang ada di depanku yang lagi bertanya ini, supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus, dan saatnya sudah dekat. Jangan kamu mengikuti mereka. Tetapi sebelum itu terjadi, sebelum penyesat itu datang memakai namaku dan berkata akulah Kristus, kamu semuanya akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa karena namaku. Pertanyaan saya, yang datang menganiaya, menangkap, memenjarakan murid-murid Yesus, yang menghadapkan murid Yesus kepada raja-raja dan penguasa-penguasa kala itu, Paulus atau nabiku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawab. Yang menangkap, oke. Yang menangkap dan menganiaya Yesus itu adalah kaum yang punya nabi palsu. Ya, kamu turun. Yang mengatasnamakan. Kamu turun. Cari pendeta, turunkan celananya, celop, jilat tanganmu. Pendeta sudah berhasil menipu kamu. Iblis sudah berhasil menyesatkan kamu. Ini jelas. Yesus ditanya, tandanya apa, Guru? Waspadalah, supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang memakai namaku. Akulah dia, dan berkata akulah dia. Saatnya sudah dekat. Bukan ratusan tahun. Saatnya sudah dekat. Dan tandanya, kalian ditangkap, kalian dianiaya, kalian disesah, kalian dipenjarakan, kalian dihadapkan kepada raja-raja, penguasa-penguasa karena namaku. Itu dilakukan oleh siapa, Cak Ayu? Nabiku, Nabi Muhammad gitu. Hidup di abad pertama. Nabi Muhammad pergi ke sana ngaku-ngaku, aku bertemu dengan Yesus di padang Gerena. Nabiku yang lakukan itu. Lalu nabiku mengaku-ngaku bertemu dengan Yesus di dalam bilik penjara. Hah? Ku jawab, Bang Juma. Ya, silakan. Siapa yang menganiaya murid Yesus, Nabi Muhammad atau Paulus? Silakan. Ya. Kalau di dalam Lukas 21 ayat 8 itu Nah, di dalam Lukas 21 ayat 8 itu, di sini waspada itu suatu itu
Paulus sebelum dia bertobat. Nanti ini juga nubuatan. Nanti juga kelak di akhir zaman yang menuhankan Yesus bisa dicongkel matanya. Nah itu sama kan Bang Juma. Nubuatan juga ini. Kelak juga seperti itu. Yang akan menyembah dia, mengatasnamakan dia ada Tuhan dan Juru Selamat. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Akan diseket kelak. Ya mengaku Yesuslah segala macam. Nanti di Indonesia merdeka oleh perjuangan kalimat la ilaha illallah, hidup tenang, baru kalian merasa kami sebentar lagi akan alamak. 300 tahun bukan waktu yang singkat. 350 tahun orang-orang yang mengaku pengikut Kristus melakukan pembunuhan, penjarahan dan seterusnya. Semua kemaksiatan dilakukan di Nusantara ini oleh mereka yang mengaku pengikut Kristus. Jangan Anda mutar balikkan fakta. Sebentar lagi apa? Sebentar lagi kalau kalian mayoritas, kalian lumat kami. Itu faktanya. Untung kalian minoritas. Janganlah terlalu pongan dengan itu. Sejarah menuliskan orang-orang yang mengaku ajaran kasih, ya, mengaku anak-anak Tuhan datang ke Nusantara ini merampok, merampas, menjajah, menganiaya, memperbudak, memperkaos dan seterusnya. Itu kerjaan kalian. Kalian tenang-tenang ini karena kami mayoritas. Coba kalian ini yang mayoritas, hancurlah kami ini. Hancur sehancur-hancurnya. Jadi Lukas 21 nomor 8 itu cerita yang Yesus ditanyai. Jangan tafsir bebas. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus. Apakah yang bertanya kepada Yesus ini orang yang hidup di zaman sekarang? Bukan. Lalu kenapa ditafsir seenak perut? Akhir zaman. Ini bukan berbicara mengenai akhir zaman. Yesus berkata, saatnya sudah dekat. Alamak. Yesusnya berkata saatnya sudah dekat. Bukan berbicara akhir zaman. Bukan. Iya Bang Joma. Di Lukas 21 ayat 8 ini pada saat itu memang Paulus sebelum dia bertobat, dia yang menganiaya, ya, menganiaya murid-murid itu. Tapi setelah dia bertobat, dia menjadi saksi, menjadi penginjil bagi Yesus, jadi rasul. Nanti juga kelak di akhir zaman seperti sekarang ini, yang siapa yang menuhankan Yesus akan Baik. Anda mengatakan bertobat. Baik, saya kasih data Matius 12 nomor 38 sampai nomor 45. Pada waktu itu berkatalah ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat satu tanda daripadamu." Yesus mengatakan, "Angkatan jahat ini minta satu tanda." Angkatan jahat loh kata Yesus. Angkatan jahat kata Yesus bertaubat, lalu kemudian iblis yang ada di dalam dirinya keluar. Iblisnya setelah keluar, dia mengajak 7 iblis lain masuk ke dalam orang Farisi yang bertobat tadi. Apa yang terjadi? Orang yang tadinya bertobat, keadaannya jauh lebih buruk dari keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Itu kata Yesus. Maka muncul pertanyaan, orang Farisi yang pernah bertobat, lalu kejahatannya menjadi-jadi, itu siapa? Siapa seangkatan Yesus? Yang orang Farisi yang ngaku bertobat, setelah bertobat ternyata dia jauh lebih jahat daripada semula. Kalau tadi dia hanya membunuh fisik, setelah dia mulai kerasukan 8 iblis dalam tubuhnya, dia bukan hanya membunuh fisik, dia juga membunuh roh dan akal manusia. Siapa dia? Kalau cuma membunuh fisik, itu kejahatannya belum maksimal. Tapi kalau sudah akal yang dia bunuh, sudah rohaninya manusia dibunuh, maka dia sama halnya mengajak manusia untuk mati kekal di dalam api neraka. Siapa pelakunya? Siapa pelaku yang mengutuk hukum Tuhan? Siapa pelaku yang mengajarkan menyembah kepada Kristus? Siapa pelaku yang menganggap bahwa Tuhan datang inkarnasi menjadi daging? Siapa pelaku yang mengatakan bahwa dosa-dosa manusia itu akibat daripada dosa Adam di Ganbi Eden? Siapa manusia satu ini? Kata Yesus, orang Farisi seangkatan dengan dia angkatan jahat,
dan dia adalah oknum yang kerasukan 8 iblis di dalam dirinya. Ada enggak orang yang mengaku ada iblis di dalam tubuhku untuk menggocoh aku? Ada enggak? Ada enggak oknum pendiri agama yang mengatakan aku diutus iblis ke dalam diriku supaya iblis itu menggocoh aku? Ada enggak? Ada dong. Jadi kalau Anda mengatakan Paulus bertaubat, apanya yang bertaubat? Kalau Paulus itu bertaubat, maka Paulus akan mendengarkan Matius 19, jangan kau membunuh. Tapi ternyata Paulus, hasil pembunuhan inilah yang dijual kepada orang Roma dan Yunani sampai ke Indonesia. Cuma setelah Paulus bertobat, adakah ayat yang mengatakan Paulus pernah membunuh, mencuri, berzina, bercabul? Oke, Mana datanya? Tidak ada. Oke, baik. Ketika Yesus berbicara mengenai penyesat, apakah Yesus membicarakan tentang hal yang Anda sebutkan? Melakukan pencabulan, bla 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 dan seterusnya. Adakah iblis melakukan pencabulan? Tidak ada iblis melakukan pencabulan. Apakah berarti iblis itu baik? Tidak. Sekarang yang dikatakan penyesat itu adalah mengaku Kristus. Berarti apapun yang dilakukan setelah itu, si Kristus akan menutupi kejahatannya dengan melakukan sesuatu yang baik menurut pandangan manusia. Sekarang permasalahannya adalah, kalau itu bukan Paulus, lalu siapa yang dinubuatkan Yesus akan menyesatkan banyak orang? Mana orang banyak yang disesatkan oleh Kristus ini? Ada enggak? Di dalam Matius 23, nomor 15, celakalah engkau wahai orang Farisi. Celakalah engkau wahai ahli kitab, celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikutmu, dan setelah dia menjadi pengikutmu, kau jadikan dia menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Pertanyaannya, siapa orang Farisi yang meninggalkan Yerusalem, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang menjadi pengikutnya? Dan ternyata pengikutnya menjadi orang neraka, dan pengikutnya menjadi 2 kali lebih jahat daripada dia sendiri. Itu siapa? Ku jawab. Silakan. Bang Juma kan mengatakan, selalu teman-teman apologet Islam mengatakan bahwasanya itu adalah Paulus menyesatkan. Lalu Sementara siapa? di dalam Alkitab itu, dari buahnya lah engkau mengetahui bahwa Nabi itu adalah penyesat. Lihat, di dalam, dengar ya, di dalam 1 Korintus 13 ayat 13, demikianlah tinggal ketika hal itu, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, tetapi yang paling besar di antaranya ialah kasih. 1 Korintus 9 ayat 7, namun aku melatih tubuhku dan menguasainya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Kami umat Kristen, kami tidak ada satupun melihat kejahatan Paulus setelah dia bertobat. Dari buahnya, kelakuannya selalu dia melakukan, menguduskan dirinya. Dia tidak pernah berzina, dia tidak pernah bercabul, dia tidak pernah membunuh selama dia penginjilan. Dia menjauhkan semua kekotoran-kekotoran itu supaya penginjilannya tidak dicakapkan orang. Ada ayatnya. Ini 1 Korintus 9 ayat 27. Namun aku melatih tubuhku dan menguasainya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Gak ada pernah Paulus itu bercabul, berzina, membunuh, merampok, boleh saya minta kepala orang. Gak pernah saya boleh setelah minta, bertobat. Saya boleh minta sejarah lengkap hidup Paulus supaya mulut saudari saya yang berkata dia tidak pernah ini, tidak pernah itu, apakah Anda pernah membaca sejarah hidupnya secara lengkap? Enggak, saya tanya dulu. Rasul Paulus merupakan keturunan Yahudi. Saya minta Paulus lahir di Tarsus. Kitab apa yang menceritakan sejarah hidup lengkapnya Paulus dari nol sampai dia meninggal dunia? Silsilah Paulus, Kisah Para Rasul 22 ayat 1. Nama bapaknya Rasul Paulus siapa? merupakan keturunan Yahudi dan nama Romawi. Bapaknya siapa, Bang? Paulus lahir di Tarsus. Iya, nama bapaknya siapa? Sekarang di Turki, dari keluarga Yahudi. Ia mengaku berasal dari suku Benjamin. Tunggu dulu, Bang. Sementara itu Paulus juga memiliki keluarga negaraan Romawi. Ya, saya Paulus tanya dilahirkan dengan nama Saulusus. Ia dilahirkan sejarah hidupnya, sejarah hidup, sejarah hidup lengkapnya. Sekitar tahun
1-5 setelah Masehi di Provinsi Tenggara Tarsus, Turki. Paulus dididik dengan di bawah pimpinan Gamaliel. Sejarah lengkap hidup dia secara pribadi ada enggak? Itu yang saya dapat. Enggak, kitab Itu apa yang menceritakan? Enggak ada dibikin sejarahnya Paulus pernah berzina, Paulus pernah merampok setelah bertobat. Enggak, yang saya tanya, ada enggak buku yang menceritakan perilaku Paulus secara lengkap? Sekarang Bang Juma jelaskan. Aku sudah kubacakan tadi. Enggak, itu saya tanya. Iya, saya juga bisa mengatakan bahwa si Fulan tidak pernah begini, tidak pernah begitu ya, karena saya tidak pernah membaca dan tidak pernah tahu sejarah hidupnya. Sekarang Bu Darni tahu nggak sejarah hidup Paulus dari nol sampai dia meninggal? Nah, dia setelah bertobat, kita kan yang saya kembali tanya, kepada kejahatannya dong. Apakah saudara tahu sejarah hidup Paulus ngapain aja sejak dia lahir sampai dia meninggal? Iya, sejarahnya dia dulunya menganiaya itu yang muncul di Bible. Yang saya tanya, ada nggak kitab yang setelah bertobat sama. Kalaulah eceknya orang Kristen menjadi mualaf, dia kejahatannya di dahulu banyak, tapi setelah menjadi mualaf, apa kalian hitungkan kejahatan yang lalu? Kan enggak, lahir kembali kan? Yang saya tanya, Anda kan dengan mengatakan dengan sombongnya, dia tidak mencabul, dia tidak membunuh, dia tidak merampok. Mana dalilnya dia bercabul? Nah, sekarang tunjukkan dulu sejarah hidupnya lengkap, baru Anda mengatakan tidak ada. Kalau sejarah hidupnya ada enggak ada. Aduh, bagaimana ceritanya Anda mengambil kesimpulan sedangkan tidak ada sejarah hidupnya? Ayo. Kan sejarah hidupnya dulunya dia menganiaya umat Yesus. Ya, mana kitab apa? Kitab kejahatannya apa? ada. Kitab apa yang bisa saya baca pada saat dia usia 1 tahun, 2 Kisah tahun, Para Rasul 22 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 12 tahun, 15 tahun, ngapain aja dia? Kalau yang seperti itu ya enggak ada. Enggak ada. Tidak ada. 1 tahun sampai wafatnya gitu, tidak detail ada. gitu enggak ada. Enggak ada. Terus apa alasan Anda mengatakan dia adalah orang suci? Ya, dia sudah bertobat dari kejahatannya. Kita kan menilai dari pertobatan. Sekarang apakah Anda mau membantah ucapan Yesus, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah, terhina dalam kerajaan langit. Siapa pelakunya? Paulus. Galatia 3 ayat 24. Paulus berkata, itu. Hukum Taurat penuntun bagi kamu sampai Yesus datang. Nah, mana ada sementara dibatalkan? Yesus mengatakan Taurat itu sampai langit dan bumi ini lenyap. Mana yang betul? Memang Paulus juga mengatakan hukum Taurat itu penuntun bagi kamu sampai Yesus datang. Galatia 3 ayat 24. Itu kan kata Paulus. Nah, yang Yesus sudah datang belum? Dibatalkan dan dipersatukan di dalam Yesus. Yesus sudah datang belum? Sudah datang Yesus. Kenapa tidak kiamat? Dipersatukan. Kenapa tidak kiamat kalau dia sudah datang? Hah? Kenapa tidak kiamat kalau dia sudah datang? Dia datang. Loh, berarti sudah kiamat. Kelahirannya itu dia datang. Belum akhir zaman itu Bang Juma. Yesus mengatakan kalau aku yang datang itu akhir kehidupan. Belum. Dia kedatangannya ke bumi ini untuk ada misinya. Misi penyelamatan. Kedatangan kedua kali belum datang Bang Juma. Lah, berarti kedatangan yang keberapa yang datang kepada Paulus itu kedatangan yang keberapa? Belum akhir zaman itu, makanya Bang Juma salah. Astagfirullahalazim. Belum akhir zaman itu. Waktu kedatangan Paulus kedatangan Yesus kepada Paulus silakan yang belum lain. akhir Ampun zaman. saya kalau orang tak Makanya berakal Bang begini. Juma salah. Silakan. Kedatangan Yesus kepada Paulus belum akhir zaman. Nanti belum datang Yesus, akhir zaman belum datang. Di situ baru makanya orang Kristen menunggu kedatangannya yang kedua kali. Belum akhir zaman kedatangannya kepada Paulus. Hanya Yesus memilih. Korintus 1 Korintus 9 ayat 15. Artinya menurut sebentar guru kami lagi istirahat. Artinya menurut Buddha ini di situ Yesus turun berkali-kali. Pertama dia datang sewaktu kelahirannya. Di dalam Matius 1 pertama ayat dia datang, 18. terlahir, hidup 33 tahun. Iya. Ya, dia terlahir datang hidup 33 tahun di muka bumi ini. Nah, Yesus menubuatkan kedatangan dia kedua kalinya. Betul? Yes. Belum datang. Syukur. Belum. Nah,
Belum datang. Kalau dia belum datang kedua kalinya, berarti yang datang yang mengaku bertemu Yesus itu adalah bohong. Yang datang itu secara pribadi Yesus memilih Paulus. Nah, kalian yang salah. Lah, berarti sudah datang kedua kalinya. Belum, itu belum akhir zaman. Itu memilih. Yesus memilih secara pribadi. Dia memilih Paulus rasulnya Kedatangan untuk Yesus menuntun kedua Paulus kalinya. agar penginjilan ke berbagai bangsa. Poinnya? Itu dia. Bu Darni. Oh, Yesus mengajarkan sebelum dia terangkat ke langit. Ajaran firman dari Tuhan sudah disampaikan semua oleh Yesus. Sudah diterima oleh murid-murid Yesus. Dan murid Yesus otomatis mestinya mengamalkan, mengajarkan apa yang diajarkan oleh Yesus. Firman Tuhan sudah selesai, sudah tuntas, sudah disampaikan semua oleh Yesus. Berdasarkan pernyataan Yesus di Yohanes 17 nomor 8. Setelah itu, Yesus mewanti-wanti tentang Mesias palsu. Mewanti-wanti. Karena apa? Karena nanti akan datang Mesias palsu memakai nama Yesus. Yesus nanti datang kedua kalinya disertai dengan tanda kilat memancar dari timur ke barat dan seterusnya. Itu kedatangan Yesus kedua kali. Kalau ada yang mengaku bertemu Yesus selain tanda itu, pesan Yesus jangan percaya. Maka pertanyaannya, di sela-sela di momen sebelum datangnya Yesus sesuai dengan tanda yang dia jelaskan di Matius 24 tadi, ada nggak yang mengaku bertemu dengan Yesus? Mengaku sebagai Yesus? ya. Iya, sewaktu Yesus mendatangi Paulus belum akhir zaman, Bang Alif. Nah, itu artinya secara di situ, pribadi Yesus memilih. Sama seperti Bu Yuni. Bu Yuni pernah didatangi Yesus. Bu Yuni. Iya, itu belum akhir zaman. Kenapa Bu Yuni dijadikan dalil? Bu Darni, Bu Yuni pernah bersaksi didatangi Yesus. Alamak. Bu Yuni pernah bersaksi didatangi Yesus. Ini. Bahunya dipegang Yesus. Aduh. Bisa, Yesus kapan saja bisa datang. Tapi Bu akhir Darni, zaman belum. Bu Darni. Kedatangan kedua kali Yesus belum terjadi. Ketika Bu Darni, ketika kedatangan definisinya beda, ketika Bu Yuni mengaku Bang, dengan Yesus. gantian dulu sebentar, Bang, pencari ilmu. Diam dulu, Bang. Ketika siapa tadi? Bu Yuni mengaku bertemu dengan Yesus. Berdasarkan pesan Yesus, itu suruh percaya atau jangan percaya? Percaya dong, itu kan secara pribadi. Malahan saya rindu datangi Yesus. Pesan Yesus jangan percaya. Ini kalau akhir zaman, Bang Alif, akhir zaman. Ini belum akhir zaman. Astagfirullahaladzim. Lukas 21 nomor 8. Lukas 21 nomor 8 itu sangat jelas pernyataan Yesus. Baca coba Bu Darni. Lukas 21 nomor 8. Waspadalah. Ya ini sama paralel betul. Sama itu. Di sama. sini ini sama poinnya, kalimatnya sama. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah dia, dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Pesan Yesus, akan ada banyak orang mengaku bertemu dengan Yesus. Pesan Yesus jangan kau ikuti. Pernyataannya jangan diikuti. Itu pesan Yesus, benar nggak? Ya, tapi ada pesan yang lain, Bang. Iya, itu pesan untuk akhir zaman. Kalau ada mengaku, aku ada di padang gurun. Jangan kau percaya. Sudah dekat dan saatnya sudah dekat. Ini kata Yesus. Iya, coba ada yang baca itu deh. nubuatan Biar itu saya nubuatan, tidak dibilang nubuat. orang. Itu nubuat ke depan itu, ke depan. Ini belum terjadi. Akhir zaman belum terjadi loh, Bang Alif. Bu Darni, nubuatan Yesus ini ketika Yesus terangkat ke langit atau bukan? Peristiwanya. Itu peristiwa pada saat itu. Peristiwa Yesus sebelum terangkat ke langit, dia berpesan ketika nanti dia pergi terangkat ke langit, maka dia berpesan nanti akan ada orang yang mengaku sebagai Yesus dan mengaku bertemu Yesus. Benar nggak kayak gitu poinnya? Dia mengatakan itu nanti kelak di akhir zaman. Kalau ada orang mengaku sudah ada di sini, dekat. jangan kau percaya. Ini sudah akhir zaman atau belum? Paulus belum akhir zaman. Bu Darni, ini sudah akhir zaman atau belum? Belum dong, belum.
Ini sudah masuk zaman akhir, Bu Darni. Masuknya iya. Tapi kedatangan yang kedua kali belum terjadi. Kita belum tahu. Lah, itu kita nggak dia tahu kapan Yesus datang. Bisa dia datang jam 3 malam. Bisa dia datang seperti pencuri. Kita nggak tahu. Lah, pesan Yesus, kalau ada yang mengaku bertemu dengan Yesus, jangan percaya. Anda setuju atau tidak? Setuju. Kelak di akhir zaman ya, untuk akhir zaman ya, nanti kedatangannya yang kedua kali. Maksudnya di sini di ayat Matius 24 ayat 23 sampai 27 ini mengarahkan kedatangannya yang kedua kali. Kalau begitu berarti Yesus datang berkali-kali. Ya, suka hatinya bisa datang ke setiap manusia secara pribadi, tetapi secara global belum. Ya, kalau akhir sudah zaman main suka hatinya ya semua repot. mata memandang seluruh Yesus bangsa. Itu akan seluruh pergi. bangsa. Ini kan setelah Yesus ini. pergi, yang akan datang itu bukan Yesus, itu pengakuan Yesus. Oke, Ustadz Alif, izin, Ibu Darni mungkin bisa gantian ya, Bu Darni ya, sabar ya, Ibu Darni. Ya, ini buat ya, minum kopi dulu, pernyataan Bu Darni. Ya, silakan Bang Admin sama pencari ilmu mungkin. Ya, gini. Jadi ada juga perkataan Yesus yang lain di Yohanes 14:21. Yesus sendiri yang mengatakan, "Aku akan mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya." Jadi apa yang dialami oleh Paulus dari sudut pandang kekristenan itu bukan kedatangan kedua, melainkan penyataan secara pribadi atau secara rohani. Lagian peristiwanya kan juga berbeda. Yang dilihat itu sudah ganti pemain, Gurunda masuk Gurunda. Iya. Sementara gini dulu, saudara. Yesus ketika ditanya apa tanda kedatanganmu, boleh enggak saudara menjawab saya tanda kedatangan Yesus itu apa saja? Menurut Matius 24. Kilat memancar dari timur ke barat. Nah, selain daripada itu, kata Yesus percaya atau jangan percaya? Ini jangan percaya. Ya, jangan percaya. Udah selesai. Jadi kalau ada yang mengaku Paulus akhir zaman atau enggak? Kedatangan kedua kan enggak. Tanda Yesus itu tidak ada akhir zaman ataupun bukan akhir zaman. Intinya kalau Yesus datang hari ini, maka yang menjadi akhir zaman hari ini, betul? Baca dulu nih. Demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Iya, saya tahu. Kelak nanti kedatangan kedua kali. Iya, saya tahu. Kalau Yesus datang hari ini, maka hari ini kiamat. Kalau hari ini datang dia kiamat dong. Oke. Kalau yang datang dunia ya, tapi semua melihat, melihat. Oke. Kalau dia datang 2000 tahun yang lalu, kapan kiamat? Itu belum kiamat kedatangannya. Enggak, saya tanya, kalau Yesus yang datang 2000 tahun yang lalu, kapan kiamat? Ya belum kan. Loh, tanda-tandanya belum. Enggak, maksud saya kalau Yesus dia datang dengan tanda itu 2000 tahun yang lalu, kejadian kiamatnya itu kapan? Ya waktu itu toh. Nah, sekarang tanda itu ada nggak datang 2000 tahun yang lalu? Belum ada. Nah, berarti yang datang siapa? Ya itu secara secara apa? Secara garambang. Kedatangan ayam pribadi. Lah, kalau secara dia datang, saudara, kalau dia yang datang 2000 tahun yang lalu, maka 2000 tahun yang lalulah akhir zaman itu. Tapi karena dia bukan dia yang datang 2000 tahun yang lalu, maka tidak bisa disebut 2000 tahun yang lalu itu akhir zaman. Karena belum datang, bukan dia yang datang. Kata Yesus, tanda kedatanganku ya akhir zaman. Kalau aku datang 2000 tahun yang lalu, 2000 tahun lalu itulah akhir zaman. Tapi karena bukan aku yang datang 2000 tahun yang lalu, maka belum akhir zaman itu. Jadi yang datang selain daripada aku yang datang membawa tanda akhir zaman, itu bukan aku, jangan kamu percaya. Oke, mungkin sedikit ada yang
kurang Bang Suma. Jadi Silakan. kalau orang Kristen begini, kita percaya ada kedatangan kedua, ada menyatakan diri. Menyatakan diri ini misalnya nih, Yesus yang mengatakan aku akan mengasihi dia dan menyatakan diri padanya di Yohanes 14:21. Atau Yesus berkata 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi ada sesuatu yang disebut menyatakan diri, tapi bukan kedatangan kedua. Kedatangan kedua itu spesial peristiwanya. Dan tanda-tandanya misalnya pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan di-PN dan akan dibenci. Jadi ketika orang Kristen sudah mulai dibenci, diserahkan kepada orang, nah itu tanda-tanda pertama. Dan ada lagi juga tanda yang banyak orang akan, ini kalau berdasarkan Alkitab ya, di 24 itu yang ayat 10, banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Nah jadi banyak tanda-tanda besar dulu baru kedatangan kedua. Sedangkan yang terjadi di Paulus itu adalah pernyataan diri. Bukan kedatangan kedua, begitu Bang. Jadi kalau Anda melihat ya di dalam pengajaran Yesus di Yohanes 3, barang siapa yang percaya, barang siapa mengasihi aku dan Bapa akan berada di dalam dia. Barang siapa tidak percaya, akan terjadi sebaliknya. Kan begitu? Nah, kemudian barang siapa yang percaya kepada anak, percaya kepada Bapa. Dan barang siapa yang percaya kepada Bapa dan percaya kepada anak, aku dan Bapa akan berada bersama-sama dengan dia. Aku bersama dengan dia. Pertanyaannya, apakah itu berarti Bapa juga ada di dalam murid-murid Yesus? Yes, wujudnya tidak, tapi ajarannya. Jadi yang dimaksud di dalam data yang saudara bawa, Yohanes 14:21 itu, ketika Yesus berkata bahwasanya siapa yang memegang perintahku dan melakukannya, dia mengasihi aku. Berarti yang dimaksud aku menyertai di situ adalah perintahku, menyertai mereka. Sama seperti pengakuan Yesus di dalam Yohanes 8:29. Bapa tidak membiarkan aku seorang diri, melainkan Bapa menyertai aku. Bukan berarti Bapa itu ada di dalam diri Yesus. Wujudnya, hakikatnya enggak. Tetapi yang menyertai Yesus adalah ajaran Bapa, firman Bapa yang datang kepada Yesus, yang senantiasa membuat Tuhan berkenan kepada Yesus. Yohanes 14 jelas nomor 21. Barang siapa memegang perintahku, perintah, maka aku akan bersama dengan dia. Perintah, ketika perintah Yesus tidak dipegang, perintah Yesus ditinggalkan, maka Yesus tidak ada di situ. Kalau ada orang yang menegakkan perintah-perintah Yesus, maka Yesus ada di situ. Itu maksudnya, bukan berarti Yesus datang, enggak. Jangan Anda anggap Yesus itu makhluk roh, seperti hantu, enggak. Jadi nasihat Yesus dalam Matius 24 itu tolong sekali lagi dipahami dengan baik, jangan diplesetkan. Andai saja kata Yesus, ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, tanpa ada tanda-tanda, kata Yesus, jangan kamu percaya. Apa akibatnya kalau percaya? Ya ini jadi Kristen. Manusia jadi Tuhan, Tuhan jadi manusia, manusia mati terkutuk, Tuhan kemudian mati secara terkutuk, Tuhan kemudian menjadi tumbal. Segala macam tetebenge yang muncul setelah kalian percaya kepada Kristus yang datang kepada Paulus tersebut. Paulus membimbing kalian menjadi seperti ini. Apakah orang Yahudi percaya kepada Paulus? Tidak. Kenapa Kristen dan Yahudi berbeda? Ya karena Kristen ini dibimbing oleh penyesat itu. Apa buktinya? Kan Yesus mengatakan jangan kamu percaya. Orang Kristen percaya. Orang Yahudi percaya enggak? Enggak. Kalian yang percaya, silakan jadilah kalian Kristen. Orang Yahudi percaya enggak? Enggak. Makanya mereka enggak jadi Kristen. Kami pun tidak percaya ketika ada sosok mengaku akulah Yesus yang kau niaya. Kami umat Islam tidak percaya. Kenapa? Karena Yesus pun di dalam kitab saudara mengatakan
bahwasanya jangan percaya kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku. Sebab kalau aku yang datang, tanda-tanda akan menyertai. Matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Nampak aku di tengah langit, seluruh manusia meratap, seluruh manusia akan melihat aku. Apakah itu sudah terjadi? Belum terjadi. Kalau begitu, yang mengaku bertemu Yesus jangan kau percaya. Karena aku datang dengan tanda-tanda. Nyambung semua. Ini ya, ini saya tegaskan lagi. Jadi memang di kekristenan kita ini diajarkan ya bahwa tentang kedatangan Yesus mengajarkan bahwa ada dua, yaitu penyataan pribadi, kedatangan secara pribadi atau rohani. Itu kejadiannya dari dulu sampai sekarang, lewat doa, lewat ibadah, dan lewat Roh Kudus. Yang kedua adalah kedatangan kedua, itu di masa depan dan secara fisik, global atau apa ya, istilahnya final lah. Nah, untuk memperkuat itu tuh ya ada beberapa pernyataan Yesus juga. Misalnya nih, pengajaran Yesus tentang penyataan dirinya yang terjadi setiap saat, setiap waktu. Misalnya di Matius 18:20. Sebab yang tadi saya baca, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ini pernyataan diri Yesus sendiri secara rohani. Kalau orang Kristen sekarang ya bimbingan Roh Kudus. Atau di Yohanes 14:21, aku akan mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya. Ini bukan kenampakan fisik seperti yang ada di Matius, tapi kehadiran secara rohani melalui Roh Kudus. Yesus hadir saat misalnya orang Kristen berdoa, bersekutu, atau menyembah, dan terjadinya berulang-ulang secara pribadi, termasuk apa yang dialami oleh Paulus ini, disebut penyataan diri secara pribadi. Sedangkan yang Bang Suma maksud di Matius 24:30 itu kedatangan kedua. Dan teksnya juga jelas kok. Mereka berarti semua orang. Bukan pernyataan secara pribadi, semua orang, ini sifatnya global, akan melihat. Semua orang melihat anak manusia, jadi ada wujudnya. Anak manusia datang di atas awan-awan, dari awan-awan di langit dengan segala kuasa dan kemuliaannya. Dan ini berbeda dengan yang tadi, kenampakan secara pribadi atau rohani. Kalau yang di Matius terjadinya 1 kali, yaitu di akhir zaman. Sifatnya universal, karena semua orang melihat. Dan ini ya, dari apa yang tadi saya sampaikan, mestinya sudah bisa membedakan. Ada 2 yang diajarkan Yesus tentang kedatangannya. Kedatangannya secara pribadi, rohani, dan kedatangan yang kedua secara fisik, yaitu di akhir zaman. Begitu Bang Suma. Oke. Jadi kami umat Islam, atau janganlah umat Islam, saudara, ketika Anda mengingat kedua orang tua Anda menghadirkan mereka. Ketika Anda mengingat seseorang, Anda menghadirkan orang tersebut. Bukan berarti orang tua Anda datang kepada Anda dalam bentuk roh. Bukan. Tetapi Anda sedang menghadirkan beliau dalam benak saudara. Inilah yang diterangkan kemudian oleh Matius 18 nomor 20. Anda memaknai seakan-akan yang datang itu Yesus dalam bentuk roh. Kagak. Yang dimaksud Matius 18:20 di situ, itu adalah firman, perkataan, ajaran Yesus. Sebab di mana 2 orang 3 orang berkumpul dalam namaku, maksudnya dalam ajaranku, emos, anoma, ajaranku, perkataanku, perkataan yang mengatasnamakan diriku, maka di situ ada aku. Di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Bukan berarti dia datang dalam bentuk sosok roh. Bukan itu yang dimaksud. Kalau Anda ingin kemudian mengatakan Matius 18 nomor 20 sama yang dialami oleh Paulus, tolong sekarang juga Anda ke lapangan, aku ingin lihat. Tolong hadirkan Yesus di situ dalam bentuk cahaya, dan aku ingin lihat bro admin buta lalu pingsan kemudian seperti orang kena epilepsi. Silakan,
Anda buktikan kalau Anda mengutip Matius 18 nomor 20 sama kejadiannya terhadap Paulus. Tidak, Bung. Yang datang kepada Paulus itu iblis. Coba sekarang Anda berkumpul sama orang Kristen. Hadirkan Yesus. Apakah ada cahaya datang menyelimuti kalian? Apakah ada kemudian di antara kalian mencari buta? Apakah ada kalian kelopak-kelopak, kerasukan? Gak ada itu. Yang dimaksud Matius 18:20 menghadirkan Yesus dalam bentuk pengajarannya. Bukan sosok hantu yang datang. Sedangkan yang terjadi di Paulus itu setan. Lukas 10:18, aku melihat setan jatuh dari langit dalam bentuk cahaya. Sedangkan Yesusnya membedakan, kalau aku yang datang cahayanya bukan untuk satu orang. Cahayanya dari timur sampai ke barat seperti matahari. Semua manusia akan melihat. Apakah itu terjadi kepada Paulus? Tidak. Anda beralibi. Anda berasumsi. Oh, ada bang. Matius 18:20. Barang siapa yang berdoa dalam namaku, aku akan hadir di situ. Oke, silakan Anda lakukan, praktekkan itu. Anda akan mendatangkan Yesus. Anda akan mengingat dia. Ingatan Anda tertuju kepada Yesus. Tapi tidak ada juga cahaya dari langit menyertai Anda, bukan? Jangan lebay kayak Paulus. Enggak ada juga Anda buta kan 3 hari. Enggak ada juga kemudian kayak orang kerasukan setan. Anda langsung kelepek-kelepek jatuh ke tanah kan? Enggak kan? Enggak sampai segitu kan? Enggak kan? Berarti yang dimaksud Matius 18:20 berbeda dengan kejadian yang terjadi terhadap Paulus. Yang terjadi terhadap Paulus itu, itulah yang dikatakan oleh Yesus. Apabila ada orang berkata, bertemu dengan aku, jangan kamu percaya. Sekarang kalau Anda masuk ke gereja atau masuk ke dalam bilik Anda, habis itu Anda keluar, paman, ya, aku tadi bertemu dengan Yesus loh. Yang kami tahu Anda bertemu dalam bentuk Anda mendatangkan dia dalam pikiran saudara. Tidak datang dalam bentuk hantu. Aku Yesus. Bukan kayak gitu kan. Itulah yang minta Yesus dihindarkan. Supaya jangan kemudian mengajarkan kepada orang lain bertemu Yesus di padang gurun. Dan kalau ada yang mengaku itu, kata Yesus, jangan kau percaya. Jangankan ente sebagai Kristen, kami umat Islam ketika kami beriman kepada Nabi Isa, benak kami kemudian bersalawat, mengucapkan pemberkatan kepada beliau. Ingatan kami tertuju kepada dia. Dan dia pasti juga akan mengetahui bahwasanya orang-orang sebelumku juga akan memuliakan aku. Orang-orang setelahku maksudnya akan memuliakan aku. Karena siapa? Karena roh kebenaran akan mengajarkan mereka untuk memuliakan aku. Itu real di dalam kitab saudara. Jadi kalau Anda mengatakan sama dengan Paulus, mengingat Yesus, berdua, berbicara dalam nama Yesus, sehingga Yesus, oh salah Anda, nggak nyambung. Yang dimaksud Yesus bukan itu. Yang dimaksud itu bukan itu yang dimaksud Yesus. Kami pun bisa menghadirkan Yesus. Dalam pikiran kami, Yesus seorang nabi, membangkitkan orang mati ketika dia di tengah-tengah Bani Israel. Iya, tergambar itu. Ajaran Yesus itu tergambar. Tapi kalau saya mengatakan, aku ketemu dengan Yesus ketika aku lagi mancing di sungai. Yesus datang dalam bentuk cahaya dan berkata, akulah Yesus yang kau aniaya. Itu beda, saudara. Itulah yang harus dihindarkan. Kenapa Anda nggak percaya kepada Yesus ketika Yesus menasihati? Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kamu percaya. Apabila ada orang berkata ada Mesias di padang gurun, ada Mesias dalam bilik rahasia, jangan kamu percaya. Sebab dijawab oleh Yesus, Yesus palsu, Kristus palsu akan bermunculan dan akan melakukan trik penyesatan berupa mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Itu loh. Oke Bang Suma, gini Bang Suma, silakan. Lagi. Ya enggak apa-apa lah, memang yang diajarkan di kekristenan itu begitu, kedatangannya ada 2. Nah sekarang saya mau membuktikan pernyataan Bang Suma. Kan tadi mengatakan, Yesus kan mengatakan pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Itu perintah Yesus, dan saya yakin itu juga menurut Bang Suma perintah Nabi Isa. Nah pertanyaan saya, bagaimana kemudian Bang Suma misalnya begini,
mohon maaf nih karena Bang Suma juga Muslim ya. Di Muslim kan juga diajarkan bahwa Nabi Muhammad bertemu di langit kedua. Bagaimana Bang Suma kemudian malah bisa percaya begitu? Padahal perintahnya jelas. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Bagaimana Bang Suma kemudian bisa percaya? Silakan. Oke. Sebenarnya begini, saudara bro admin. Kalau Anda pernah belajar tentang Bible, mengikuti saya yang belajar Bible, Matius 24 nomor 23 itu tidak ada kata lihat di situ, Bung. Itu penambahan Lembaga Bible Indonesia. Sedangkan kalau Anda melihat aslinya, di situ hanya tertulis, pada waktu itu jika ada orang berkata kepada kamu, Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Nah, sekarang kamu di situ siapa? Kan Yesus ditanya oleh orang-orang Farisi yang ada di Bukit Zaitun. Apakah orang-orang Farisi, apakah murid-murid Yesus yang ada di Bukit Zaitun datang kepada Nabi Muhammad? Atau Nabi Muhammad datang kepada mereka yang hidup di abad pertama di Bukit Zaitun? Jadi nggak nyambung. Yesus sedang menasehati muridnya Bani Israel. Jangan kemana-mana kawan. Yesus sedang ditanya oleh manusia yang hidup abad pertama. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad datang ke sono, bertanya, mengatakan kepada orang yang ada di Bukit Zaitun itu, murid Yesus, iya paman, aku bertemu dengan gurumu di langit kedua loh. Oh ya? Tidak masuk. Bukan itu yang dimaksud Yesus. Yesus ditanya sama orang Farisi, sama murid-muridnya di Bukit Zaitun. Guru, apa tanda kedatanganmu? Nah, mendengarkan itu Yesus langsung bilang apa? Waspada. Tuh, langsung diminta murid pertama, angkatan pertama di abad pertama di tahun 30 sampai 33 langsung diblokade oleh Yesus. Waspada. Kalian harus waspada kepada penyesat yang datang kepadamu. Penyesat yang datang kepadamu. Nabiku Nabi Muhammad tidak pernah datang kepada orang-orang yang ada di Bukit Zaitun. Terlalu jauh. Anda harus bertanya, siapa oknum di luar murid Yesus yang datang kepada mereka mengaku bertemu dengan guru mereka, Paulus. Kenapa nggak nyambung? Di situ sudah sangat jelas. Jadi Paulus yang datang ke tanah Yudea, Paulus yang datang kemudian kepada orang-orang Yahudi, mengajarkan kepada mereka, aku bertemu dengan Yesus loh. Murid-murid Yesus tidak percaya karena terlanjur sakit hati, dianiaya. Kata gurunya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Saatnya sudah dekat, jangan kamu percaya. Sebelum itu terjadi, kamu terlebih dahulu ditangkap, dianiaya, dipenjara, disesat, dihadapkan kepada raja-raja. Lalu setelah itu dia aniaya. Habis dia aniaya, sang penganiaya datang. Shalom alaikum. Paulus yang telah menganiaya kami. Ada apa Paulus? Aku sudah bertaubat loh. Kenapa bisa bang? Aku bertemu dengan gurumu di padang gurun. Kira-kira muridnya percaya nggak? Sedangkan mereka sebelum teraniaya sudah disampaikan, hati-hati penyesat akan datang kepadamu dengan memakai namaku. Tapi penyesatnya sebelumnya menganiaya kamu dulu. Kira-kira si murid percaya nggak? Murid, iya Paulus, aku yang menganiaya kamu. Iya tahu. Terus aku ketemu dengan gurumu loh. Oh ya? Apa kata guruku? Aku ditunjuk jadi rasul. Oh gitu. Setelah kamu puas menganiaya kami, sekarang kau jadi rasul. Enak kali kau. Kami yang berdarah-darah, kami yang bersama dengannya. Kok milik kamu? Gak benar guru kami ini. Pilih kasih. Kamu yang menganiaya kami. Yes. Kamu yang memenjarakan kami. Iya. Kamu punya niatan membunuh kami. Iya. Kenapa harus milik kamu? Kenapa bukan aku aja muridnya?
Kenapa harus kamu? Jangan-jangan yang datang ke kamu itu bukan guru kami. Karena guru kami mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Jangan kamu percaya. Maaf Paulus, silakan kamu jual agamamu keluar Yahudi. Di sini nggak laku. Kami sudah mendapatkan nasihat kuat dari guru kami. Apabila ada orang berkata bertemu dengan guru kami, bertemu dengan guru kami di padang gurun, di padang pasir, di padang ujung pandang, kata guru kami, jangan kamu percaya. Maka Paulus enyahlah daripada kami. Akhirnya Paulus menulis surat. Dari Paulus, Rasul Yesus Kristus yang diutus menjadi Rasul untuk orang-orang non-Yahudi. Aku diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat. Kenapa aku menulis surat begini? Karena orang-orang Yahudi dan orang-orang bersunat tidak percaya aku. Kenapa tidak percaya aku? Karena mereka mendapatkan amanah dari gurunya. Jangan percaya kepada Paulus. Maka yang percaya hanya orang-orang non-Yahudi. Lahirlah Kanyoli. Orang Kanyoli yang percaya kepada Paulus. Orang Yahudi tidak percaya karena mereka memegang amanah guru mereka. Itu fakta, itu real. Makanya orang Yahudi tetap Yahudi, tidak menjadi aliteng. Itu saudara. Sedangkan kalian bukan murid Yesus. Hei bro admin, ya paman, aku ingatkan kepadamu ya bro admin. Apa paman? Ketika nanti kamu mengaku bertemu dengan aku di padang gurun, mengaku bertemu dengan aku dalam bilik penjara, jangan kamu percaya ya. Ya paman. Maka ketika Paulus datang membawa suratnya, ketika saudara bro admin pernah mendengarkan langsung dari Yesus, jangan percaya kepada oknum yang membawa namanya, bertemu dengan dirinya di padang gurun dan di dalam bilik penjara, maka bro admin akan mengatakan, sorry lah ya, aku tidak percaya deh. Guruku sudah mengatakan kepadaku, jangan kamu percaya. Tetapi karena bro admin ini bukan Bani Israel, bukan murid Yesus, bukan kemudian yang mendapat mandat untuk berhati-hati kepada Paulus, kepada orang yang mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun, maka bro admin justru berjuang mati-matian agar orang ikut-ikutan percaya kepada Paulus yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Sorry ya, kami lebih percaya kepada Yesus. Nah begitu. Silakan saudara Kanjoli. Saudara bro admin atau siapapun itu, silakan. Ya, jadi jangankan Katolik, jangankan orang Kristen, jangankan Paulus atau Yesus, orang Yahudi itu nggak percaya sama Yesus, nggak mengakui Yesus sama sekali, orang Yahudi. Jadi kalau penilaian saya, coba kita lihat dari buahnya aja. Kalau memang dia penyesat, Paulusnya ini, ya kita lihat aja dari buahnya. Dan silakan di-compare. Atau Bang Suma belum baca kisah lengkap tentang Paulus, Saulus setelah dia bertobat. Apa buahnya pengajar palsu kata Yesus, Bang? Saya enggak baca aja apa, silakan di-compare apa dari segi humanis, dari segi sosial. Ya, bagaimana mungkin orang mau percaya kalau tidak kemudian dia menempelkan kejahatannya dengan kebaikan? Orang bisa terperdaya dengan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan demi untuk melancarkan aksi. Apa gunanya kalian melakukan 1000 kebaikan kalau yang Anda sembah itu bukan Tuhan? Apa gunanya? Ingat saudara, ingat. Di dalam Matius 7 nomor 15, agar Yesus mewaspadakan murid-muridnya kepada nabi palsu. Dan nabi palsu itu bisa dilihat dari buahnya, bisa dilihat dari pengikutnya, bisa dilihat dari ajarannya. Apa buah dari pengajaran nabi palsu? Pengikutnya memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan, bernubuat memanggil Yesus dengan nama Yesus, mereka bernubuat, bermujizat mengusir setan pakai nama Yesus. Itu buah-buah dari nabi palsu. Itu di mana? Di Islam atau di Kristen? Kristen, paman. Bagaimana mungkin ajaran Kristen ini bisa laku kalau semuanya hanya nampak kejahatan? Membunuh, memperkaos, memperkaos. Mana bisa? Tidak akan ada yang bisa disesatkan. Tapi ingat saudara, perintah membunuh
perintah bersaksi dusta, semuanya sudah dibatalkan oleh Yesus, oleh Paulus. Lalu Paulus membentuk ajaran baru. Sekarang kalau Tuhan mengatakan, jangan ada ilah lain di hadapanku, atau jangan itu, jangan kau membunuh, kata Tuhan. Lalu Paulus membatalkan perintah itu. Perintah dalam Taurat dibatalkan Paulus. Di dalam Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus, segala perintah dalam hukum Taurat dibatalkan. Lalu Paulus bikin perintah baru, jangan kau membunuh. Orang Kristen mentaati tidak membunuh, ikut Tuhan atau ikut Paulus? Ikut Paulus. Sama-sama bagus. Perintahnya jangan membunuh. Sama-sama bagus. Tapi Kristen tidak membunuh bukan karena taat kepada Tuhan, tapi taat kepada Paulus. Tuhan Bani Israel mengatakan jangan membunuh. Batal. Batal. Tidak ada lagi kau perintahmu. Sudah, stop. Dengan matinya Yesus di atas salib, perintahmu batal. Sekarang saya menggantikan kau bikin perintah baru. Kata Paulus, jangan kalian membunuh. Itu perintah baru tuh. Isinya sama, tapi yang memerintahkan beda. Satu perintah Bapa udah dibatalkan, pasang badan dia. Hei kalian, jangan membunuh. Berdasarkan apa? Berdasarkan kasih. Kasih apa? Yesus mati untuk kita. Maka jangan kalian membunuh. Akhirnya apa yang terjadi? Kristen taat kepada siapa? Kepada Paulus. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu tersebut. Dia adalah pembunuh manusia pada awal mula. Dan apabila ia berkata, dia tidak berkata dengan kebenaran, dia tidak berkata dengan firman Tuhan, melainkan atas dirinya sendiri. Sekarang orang Kristen menjadi baik, mengasihi, tidak membunuh katanya, membantu orang lain, menolong orang lain, mendoakan musuhnya. Itu perintah siapa? Perintah Tuhan atau perintah Paulus? Perintah Paulus. Bagus memang, tapi itu bukan firman Tuhan lagi. Firman Tuhannya dibatalkan dulu. Habis itu dia berdiri sebagai pengganti. Jangan kau membunuh ya, jangan kau begini ya, jangan kau begini ya. Dan Kristen mentaati itu. Artinya apa? Dengan kata lain, Kristen telah mentaati nabinya si Kristus palsu tersebut. Kristen baik menurut Anda. Menurut Anda. Dan kalau Kristen tidak baik, yang nampak hanya keburukan. Siapa yang mau tersesat dengan itu? Gak ada. Tidak ada yang mau ikut tersesat. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai namaku. Ketika dia memakai namaku, pasti yang diajarkan adalah hal-hal yang baik. Jangan begini, jangan begono, jangan begini, jangan begono. Tapi itu adalah obat. Ada hal yang ingin dia jual si penyesat itu. Apa? Mengkudeta Tuhan. Tuhan jadi pensiun. Yang dilantik menjadi Tuhan aku. Nanti ada Tuhan bernama Yesus Kristus yang akan dijualnya. Yang diangkatnya sejajar, sehakikat dengan Tuhanku. Waspada dengan penyesat tersebut. Apa yang terjadi? Betulkah? Yes. Orang-orang Kristen mensehakikatkan, mensejajarkan antara Yesus Kristus dengan Bapa Elohim. Siapa yang tertawa? Siapa yang murka ketika dia disetarakan dengan ciptaannya, pencipta langit dan bumi? Siapa yang sejahtera? Siapa yang bahagia? Siapa yang tepuk tangan ketika manusia mensejajarkan ciptaan dengan pencipta langit dan bumi? Iblis. Marah nggak si bapak ketika dia disejajarkan dengan manusia, meskipun itu anaknya? Marah pasti. Marah pasti. Bahagia nggak iblis ketika kemudian Tuhan pencipta langit dan bumi sudah disetarakan dengan makhluk bernama Yesus Kristus? Bahagia nggak iblis? Bahagia. Siapa mereka yang telah mensejajarkan Yesus Kristus dengan pencipta langit dan bumi? Korban iblis. Siapa? Siapa pengikutnya? Kristen. Sederhana itu. Sederhana. Maka Kristen mengatakan Tritunggal, Trinitas, Yesus dan Bapa satu. Yesus hakikat dengan Bapa, Bapa esa, maka Yesus juga esa. Yesus hakikat dengan Bapa. Siapa yang tertawa ketika Anda mendudukkan Yesus Kristus ini sehakikat dengan pencipta langit dan bumi? Siapa yang tertawa? Siapa yang merasa merdeka? Siapa yang merasa menang? Bilisis. Itu yang senang. Sementara Tuhan mengatakan apa? Jangan ada ilah lain di hadapanku. Hendak dengan siapa engkau mempersamakan aku sehingga kami sama. Engkaulah saksi-saksiku. Tidak ada Tuhan yang dibentuk menjadi daging. Tidak ada.
Yesaya 43 nomor 10. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Tapi Kristen muncul berdasarkan ajaran Paulus. Tuhan dibentuk dalam bentuk daging. Tuhan datang dalam bentuk manusia. Lalu manusia ini disehakikatkan dengan pencipta langit dan bumi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Padahal Yesus mengatakan apa? Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal aku Yesus Kristus sebagai utusan. Utusan tok. Tapi Kristen mengangkat si utusan ini selevel dengan Tuhan. Inilah yang menjadi keberhasilan iblis. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Dia akan menyesatkan banyak orang. Kalau saudara Kristen berkata, kami Kristen bukan disesatkan oleh Kristus palsu. Tolong tunjukkan. Mana orang banyak yang disesatkan oleh Kristus palsu itu? Dan apa nama kelompok tersebut? Silakan. Oke Pak. Tentang Paulus.